Baik, karena waktu telah menunjukkan jam 13:30 WIB, yang dimana waktunya sudah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faras Amira Alia, selaku anggota dari Edulo Project, yang pada hari ini selaku penyelenggara acara pada diskusi diseminasi disertasi dengan tema penafsiran hak konstitusional dalam perkara pengujian undang-undang yang ditulis langsung oleh Bapak Dr. Bisariadi, SHLLM, selaku asisten ahli hakim konstitusi. Tanpa berlama-lama, saya ucapkan selamat datang kepada pemateri dan subpeserta, dan untuk acara selanjutnya yaitu sedikit sambutan dan arahan oleh Direktur Edulo Project, yaitu kepada Azmi Fatur Rahman SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, suara saya sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bisyariadi SH LLM. Terima kasih Pak Besar sudah berkenan untuk membagikan hasil disertasinya di sini. Kami ikut berbahagia dan ikut berbangga sudah diberikan kesempatan. Ya, beliau merupakan asisten ahli hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, selanjutnya yang terhormat founder dari Edulo Project, Abdul Basit Fuadi SH MH, yang beliau merupakan juga sama ya Mas, asisten ahli hakim Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga ikut membersama kita. Kemudian selanjutnya para direktur, officer, juga tidak lupa para peserta yang kami banggakan. Uh, Edulo Project ini relatif baru teman-teman, sehingga merupakan satu kebanggaan dan juga kehormatan bagi kami sudah menyelenggarakan acara diskusi diseminasi disertasi ini, apalagi diisi oleh para pakar hukum gitu ya. Yang hari ini adalah beliau Dr. Bisharia Desa. Pada awal bulan lalu juga kita sudah menyelenggarakan Inspiring Lecture bersama Bapak Pan Muhammad Faiz yang sama-sama juga di Mahkamah Konstitusi, sehingga kegiatan-kegiatan kami memang harapannya bisa menghimpun para pakar-pakar hukum, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Edulo Project ini juga ke depan akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti misalnya dalam rencana kami di awal Oktober nanti ya kita akan menyelenggarakan membership program yang mana ada benefit, yaitu mendapatkan 1 hari 1 tulisan ya, baik itu jurnal ataupun sekedar opini dan sebagainya seperti itu, dan akan ditindaklanjuti dengan diskusi mingguan. Jadi kira-kira 2 minggu sekali kita akan memfollow up hasil tulisan itu, hasil bacaan itu dengan diskusi internal seperti itu. Dan juga selama 1 bulan sekali juga sama kita akan coba menghimpun juga diseminasi diskusi diseminasi juga, baik itu nanti disertasi mungkin ataupun tesis atau bahkan bisa juga skripsi seperti itu. Yang lainnya kita akan mengadakan inspiring lecture juga dengan para pakar hukum kira-kira sekitar 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi itu program-program kami yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semuanya para pembelajar. Hari ini kita akan diskusi terkait diseminasi disertasi yang berjudul penafsiran hak konstitusional dalam perkara pengujian undang-undang, yang akan disampaikan langsung oleh penulisnya Bapak Dr. Bisyariadi SHLLM, yang mana beliau nanti akan menyampaikan banyak tentang bagaimana mungkin kedudukan kedudukan pemohon di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau kita melihat bagaimana istilah hak konstitusional di Indonesia itu baru berkembang ketika diadopsinya
gagasan konstitusionalisme di dalam perubahan undang-undang dasar. Gitu. Sehingga konsekuensi konstitusionalisme itu adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Tetapi di Indonesia ini, rekan-rekan semuanya, pembahasan tentang karakteristik hak konstitusional ini, serta bagaimana tafsir daripada hak konstitusional ini belum mendapatkan perhatian ya. Sehingga nanti penjabarannya akan disampaikan langsung oleh Pak Bisaryadi yang meneliti tentang hal ini. Bagaimana campur aduknya ketika kedudukan hukum itu berada di dalam menjadi apa yang namanya menjadi prasyarat ketika pengujian dan juga ketika penilaian pokok perkara. Nanti akan dibahas langsung sehingga tidak perlu berlama-lama. Kita langsung saja mungkin serahkan kepada MC untuk kepada acara inti yaitu diskusi di sekolah. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Mari kita khidmat untuk mendengarkan diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hal, ilmu, inspirasi, serta motivasi juga untuk ikut serta nih melakukan penelitian-penelitian di bidang hukum yang dalam bentuk tesis, disertasi, atau penelitian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Azmi Fatur Rahman selaku Direktur Idul Project atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti kepada Bapak Dr. Bisaryadi SHLM, dan tempat saya serahkan. Dan pada acara hari ini juga akan dikendalikan penuh oleh Pak Bisaryadi tanpa adanya moderator. Saya berikan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Faras. Boleh tahu saya sampai jam berapa ya? Pengaturan waktunya gimana? Untuk pengaturan waktunya sampai 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. Berarti saya presentasi berapa menit? Hmm, enaknya di bawah aja gimana? Kami menyesuaikan dari Oke, siap. kami sudah nggak ada moderator gitu, jadi semuanya dikendalikan oleh Bapak. Entah itu mau Wah, diskusi interaktif atau gimana, boleh Pak. ya udah kalau gitu kita 10 menit habis itu bubar. Tidak. Baik, makasih Mbak Sarah. Mbak Faras ya. Iya. Terus, makasih Mas Azmi atas perkenalannya sebagai direktur. Makasih juga Mas Fuad yang sudah mengundang. Saya eh, sangat apresiasi, saya sangat berterima kasih atas antusias dari teman-teman yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Saya juga nggak menyangka, wah banyak juga ini yang hadir, banyak juga yang pengen dengar. Semoga dalam 1,5 jam ke depan ada antusiasme itu terbalas dengan ada sesuatu yang bisa diambil sebagai manfaat, sebagai ilmu pengetahuan. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ternyata dalam 1,5 jam ke depan nanti ternyata menyita waktu teman-teman, wah kebanyakan celotehan ternyata nggak ada isinya. Saya mohon maaf, jadi tidak memenuhi ekspektasi teman-teman. Uh, Sedikit sekilas boleh sebagai profil, saya mau narsis sedikit. Nama saya Bisaryadi. Saya punya alamat ke apa ya website di bisaryadi.wordpress.com. Saya senang menulis, jadi saya kumpulin semua tulisannya coba di situ. Memang kebanyakan tulisan-tulisan itu kolom. Kebetulan saya jadi pengisi kolom tetap di majalah Konstitusi. Jadi bukan sesuatu yang istimewa karena saya kerja di Mahkamah Konstitusi. Tinggal kenal sama orang publikasi, terus nggak tahu ya dapat kolom tetap. Tapi setidaknya itu menjadi media latihan saya untuk senantiasa menulis. Kebetulan majalah Konstitusi terbit tiap bulan, jadi mau nggak mau harus dipaksakan untuk menulis paling nggak ada satu tulisan dalam 1 bulan. Nah, kebanyakan tulisan saya sebenarnya di bidang hukum tata negara, apalagi berkaitan dengan pekerjaan saya di Mahkamah Konstitusi. Dan S1 saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, masuk tahun 98, lulus tahun 2003. Dan bidang kekhususan, karena di UI itu ada bidang kekhususan, kebetulan saya ngambil program kekhususan hukum tata negara. Hukum tata negara itu ada di PK, program kekhususan nomor 5. Jadi skripsi saya tentang Aceh, tinjauan otonomi khusus Aceh. Pembimbing skripsi saya kebetulan Prof. Jimli,
Jadi beliau yang kemudian mengajak saya untuk masuk di Mahkamah Konstitusi. Jadi tahun 2003 saya lulus satu, terus langsung masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan juga karena ada karena ada KKN yang masuk ke MK. Terus S2 tahun 2009 sampai 2011 di Melbourne University, dapat beasiswa dari Australian Government, AusAid. Kemudian S3 di Universitas Andalas. Ini sekali lagi pengakuan dosa karena KKN lagi. Kenapa milih UNAN? Karena ada Prof. Saldi di situ. Prof. Saldi udah kebetulan jadi hakim konstitusi. Wah, ada yang bisa jadi jadi supervisor nih. Jadi KKN lagi. Jadi ngambil di UNAN, Prof. Saldi, terus ngambil programnya by research. Jadi nggak perlu hadir, bukan yang course gitu, jadi nggak perlu hadir, tapi langsung penelitian. Kita ada di UNAN ada program by research, ada 4 mata kuliah MKD, mata kuliah pendukung disertasi, yang itu penilaiannya adalah melalui penulisan. Jadi makalah, ada 4 makalah, nanti akan dinilai oleh masing-masing dosen. Dari 4 makalah itu, kemudian melanjutkan dalam penelitian disertasi. Ya. Terus S3 di Universitas Andalas masuk tahun 2000, lupa lagi. 2019. 2019 baru selesai tahun 2022 kemarin. Dan sidang seminar terbuka juga baru selesai Desember atau Januari 2023. Jadi kalau misalnya masih dibilang fresh from the oven, ya ini agak fresh from the oven. Baru 7 bulan usia dari penelitian disertasi ini. Nah, siang ini saya terima kasih sudah diundang untuk memberikan semacam penyebar luasan lah. Semoga ini bisa bermanfaat tentang penafsiran hak konstitusional. Judul disertasi saya ini penafsiran hak konstitusional dalam perkara pengujian undang-undang. Sengaja saya susun dalam 3 rangkap, 3 susunan penafsiran hak konstitusional, perkara pengujian undang-undang. Karena ketiga ini adalah yang menjadi variabel-variabel dalam penulisan disertasi saya. Penafsiran hak konstitusional dalam perkara pengujian undang-undang. Yang dimaksud dengan tentu variabel utamanya adalah hak konstitusional. Apa sih hak konstitusional? Maka izinkan saya masuk ke slide berikutnya. Jadi latar belakang saya untuk melakukan penelitian itu sebenarnya pertanyaannya sederhana sih. Apa sih hak konstitusional? Kebetulan ada di Undang-Undang MK yang mengatur tentang pihak pemohon. Yang disebut pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara yang menganggap hak atau kerugian konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya undang-undang. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang dimuat dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Sesimpel itu gitu ya. Tapi saya jadi bertanya-tanya, kadang hak konstitusional itu kemudian dicampur adukan dengan yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Apakah sama sih hak asasi manusia dengan hak konstitusional? Nah, berangkat dari pergelutan itu tentang definisi, saya kemudian bertemu dengan sebuah buku. Ini bukunya Robert Alexy. Beliau adalah ilmuwan dari Jerman. Masih baru bukunya sendiri tahun 90-an terbit. Dia menulis judulnya sangat provokatif sih menurut saya ini. A Theory of Constitutional Rights. Sebuah teori tentang hak konstitusional. Wah, nyambung nih. Nyambung dengan ketertarikan saya. Nah, bukunya Robert Alexy ini bahkan menarik saya karena Robert Alexy sendiri membuat batasan
Yang dia sebut dengan constitutional right, yang akan dibahas dalam buku ini adalah hak-hak konstitusional yang ada dalam basic law. Dia bilang gitu. Basic law Jerman, konstitusi Jerman. Konstitusinya Jerman namanya basic law. Dia membuat batasan seperti itu. Padahal kalau kita tahu tentang theory of constitutional right, jadi seolah-olah teori besar nih, universal berlaku di mana-mana. Tapi enggak. Dia membatasi dirinya, a theory of constitutional right, ini adalah yang terjadi di Jerman. Wah, berarti dalam pemahaman saya sederhana waktu itu, berarti kita juga punya teori hak konstitusional ala Indonesia dong. Jadi sebenarnya apa sih hak konstitusional itu? Sementara yang kita tahu tentang hak asasi manusia misalnya, karena tadi saya beranggapan jumbo, hak asasi manusia itu universal. Buktinya dimuat juga dalam deklarasi universal yang diadopsi oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Universal Declarations of Human Rights. Itu kan berlaku dengan secara internasional dong, berlaku secara umum. Kenapa dibedakan antara hak konstitusional dengan HAM? Kemudian saya membaca dalam konstitusi kita perubahan di bab 10, judul babnya adalah hak asasi manusia. Bukan hak konstitusional, tapi hak asasi manusia. Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu yang sebagai latar belakang dari penelitian saya, kemudian saya merumuskan 3 yang jadi masalah. Yang pertama, saya mau tahu tentang hak konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Ini lebih kepada sejarah sih sebenarnya. Waktu diadopsi hak konstitusional itu dalam bab 10A atau pasal 28A sampai pasal 28J, itu dapatnya dari mana sih? Gimana sih para founding fathers, the second founding fathers gitu. Bagaimana sih para anggota MPR, terutama yang ada di PAH 1, merumuskan hak konstitusional itu? Apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi landasan mereka? Yang kedua, karena saya bekerja di MK, dan karena saya menemukan definisi hak konstitusional itu ada di Undang-Undang MK, Undang-Undang 24 tahun 2003, terus ternyata dalam hukum acara MK pun, MK membuat penilaian-penilaian tersendiri dalam hak konstitusional. Ada 2 hal, ada 2 fase dalam penilaian. Yang pertama, ketika menentukan kedudukan hukum, ya, sebagaimana tadi udah diuraikan, siapa yang menjadi pemohon adalah orang yang bisa membuktikan bahwa hak konstitusional mereka dilanggar. Terus yang kedua adalah ketika MK mempertimbangkan pokok perkara. Karena tidak ayal juga dalam pertimbangan hukum atau dalam pokok perkara pemohon itu hak konstitusional itu dijadikan batu uji. Misalnya, katakanlah hak batas umur untuk menikah bagi perempuan. Batas umur untuk menikah itu tidak sesuai dengan, itu diskriminatif gitu. Diskriminatif itu ada di pasal 28H ayat. Nah, kemudian itu dijadikan batu uji untuk mempertimbangkan. Jadi ada 2 tahap ketika menentukan legal standing dan menentukan atau melakukan pertimbangan dalam pokok perkara. Itu kemudian menjadi masalah penelitian saya. 3 hal itu yang kemudian saya breakdown menjadi 3 bab. Bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Sebelum akhirnya ditutup menjadi bab kelima. Izinkan saya untuk mengelaborasi sedikit demi sedikit per bab atau temuan-temuan saya dalam penelitian disertasi. Bab kedua, judul utamanya tentang hak konstitusional di Indonesia. Konstitusional di Indonesia, bagian pertama saya bergelut tentang istilah. Jadi mungkin latar belakang hukum ya terlalu nempel.
Dan ada aliran di Indonesia itu lebih cenderung kepada aliran yang disebut dari Jerman itu Begriff Jurisprudence. Jurisprudence berdasarkan konsep-konsep. Makanya dalam undang-undang biasanya atau dalam peraturan-peraturan lainnya, nomor 1, pasal 1, itu isinya kan ketentuan umum, dibikin batasan-batasan. Yang disebut dengan ini apa, yang disebut dengan ini apa. Sebelum membahas tentang aturan-aturan umum, pasal 1 ketentuan umum adalah berisi seharusnya tentang konsep-konsep, batasan-batasan. Berangkat dari pemikiran itu, kemudian saya mengadopsinya di awal. Jadi hak konstitusional apa sih? Kenapa kemudian harus berkelindan dengan hak asasi manusia? Atau jangan-jangan sebenarnya ada sebuah kesalahan ketika mengadopsi istilah hak asasi manusia ditaruh dalam konstitusi. Nah, saya kemudian berangkat dari anggapan sepertinya iya. Sepertinya ada ketidaktepatan dari para founding fathers untuk menyebut bab 10A sebagai hak asasi manusia. Seharusnya judulnya itu bukan hak asasi manusia. Ya, tapi cukup sebut sebagai hak asasi, fundamental atau basic right sebagai padanannya. Kenapa gitu? Sebab hak konstitusional itu tidak hanya terbatas pada manusia. Ya. Terlalu antroposentris jadi ya. Nah, disebut hak konstitusional ada yang karena hak konstitusional isinya juga merupakan perlindungan bagi subjek-subjek hukum yang disebut subjek hukum. Yang disebut subjek hukum kan ada 2. Manusia, yang kedua badan hukum. Oke. Badan hukum apa? Nanti kita bahas di bab berikutnya ya tentang badan hukum. Jadi bahkan kalau misalnya melihat praktek sekarang, subjek hukum itu sangat luas. Ambil contoh misalnya di negara-negara Amerika Latin. Konstitusi mereka tidak hanya melindungi manusia, tidak hanya melindungi hak-hak yang berkaitan dengan badan hukum, tapi juga melindungi hak-hak yang dianggap sebagai subjek hukum. Misalnya di Bolivia. Di Bolivia itu karena ada keturunan suku Andes, suku Maya, gitu ya. Itu kan lingkungan dianggap sebagai ibu pertiwi, mereka adalah sebagai Tuhan, sebagai dewa. Gitu. Disebutnya Pachamama, ibu pertiwi lah kalau padanan terjemahannya ibu pertiwi. Perlindungan terhadap ibu pertiwi ditaruh sebagai hak konstitusional. Intinya adalah perlindungan terhadap lingkungan. Bagaimana sungai, hutan itu harus dijaga sebagai bagian dari Pachamama. Itu adalah ditaruh sebagai hak konstitusional. Nah, di Indonesia belum berkembang ini padanan-padanan keistilahan. Sehingga kadang istilahnya digunakan secara campur aduk. Ada 4 istilah paling nggak. Hak asasi manusia, hak asasi sendiri, fundamental rights, hak konstitusional, dan hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, hak yang secara legal rights itu juga ada perjenjangan. Jadi ada yang disebut constitutional right karena ditaruh sebagai hukum tertinggi, tapi ada juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disebutnya sebagai statutory rights. Nah, yang menarik bagi kita istilah-istilah ini dipakai secara campur aduk. Misalnya, bab 10A tadi saya sudah sebutkan judulnya adalah hak asasi manusia. Tapi ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Undang-Undang 39 tahun 99 judulnya apa? Judulnya Hak Asasi Manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah constitutional rights atau statutory rights. Levelnya ada di mana?
levelnya ada di hukum tertinggi, di konstitusi, atau dia ada yang katanya di level undang-undang. Nah, itu kan campur aduk. Kita masih campur aduk dalam penggunaan istilah-istilah yang tidak patut. Nah, eh, ada tulisan yang saya temukan bahwa sebenarnya eh, ketika dia diakui sebagai fundamental rights, maka ada semacam keselarasan dan ketegangan, entah harmoni atau dissonance. Nah, keselarasan dan ketegangan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, di tempat-tempat lain juga. Kapan itu disebut sebagai constitutional rights, kapan itu adalah sebagai fundamental rights, kapan itu adalah sebagai turunannya, sebagai statutory rights, dan kapan. Nah, founding fathers, para penyusun konstitusi, para entah penyusun atau melakukan perubahan konstitusi, seharusnya menempatkan constitutional rights dan memilih, gitu, menentukan mana-mana saja yang harus diakui sebagai fundamental, hak asasi. Kecenderungannya sekarang adalah banyak sekali hak-hak kemudian diakui, wah ini adalah fundamental. Padahal nggak juga fundamental. Padahal sifatnya nggak fundamental. Saya ambil contoh yang gampang adalah, tapi ini sifatnya bukan ditaruh dalam konstitusi. Ini adalah penafsiran. Jadi di Jerman itu ada seseorang, ibu-ibu. Dia punya kebiasaan ngasih makan ke merpati yang ada di taman. Tiba-tiba Pemda, peraturan pemerintah daerah, menangkap ibu-ibu ini. Dia bilang, ini melanggar Perda. Ada sebuah larangan dalam Perda kami, dalam Perda di negara bagian itu, yang melarang memberikan makanan pada burung-burung di taman. Logikanya adalah kalau ngasih makan ke burung sebenarnya mengganggu. Yang pertama mengganggu, yang kedua melakukan pencemaran. Karena si burung itu sering flocking, sering ada di taman, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran yang kemudian kita nggak mau sulit untuk membersihkannya. Jadi jangan dibiasakan untuk memberi makan di taman dengan alasan itu. Dia bebaskan, diliarkan saja. Si ibu ini kemudian, loh, ini adalah bagian dari hak rekreasi saya. Hak saya untuk berekspresi. Ketika saya memberi makan, saya merasa rileks. Kasus ini diselesaikan di pengadilan. Jadi kalau di Jerman itu ada perjenjangan di MK. Beda dengan di Indonesia yang cuma ada di pusat ya, cuma ada satu. Dia bisa ke negara bagian dulu, terus kemudian bisa naik ke tingkat federal. Di tingkat negara bagian nggak selesai, naik ke tingkat federal. Nah, ini di tingkat federal, Mahkamah Konstitusi memeriksanya, kemudian Majelis Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan, iya, kami mengakui bahwa ibu ini punya fundamental rights berupa hak untuk memberi makan burung-burung. Jadi kasus ini terkenal dengan rights to feed birds. Itu sebagai hak konstitusional karena ditaruh di sampai tingkat negara, di tingkat federal. Sangat fundamental kan berarti. Tapi dalam putusan akhirnya ibu ini tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Jadi di satu sisi memang diakui ibu ini memiliki hak secara fundamental untuk memberi makan burung sebagai bagian dari ekspresinya, sebagai bagian dari relaksasinya, tetapi dalam hal pelanggaran Perda itu inkonstitusional, tidak juga. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh negara bagian untuk melarang itu tetap
dianggap sebagai sesuatu yang konstitusional. Itu satu. Jadi kadang hak konstitusional itu yang bisa disebut remeh-remeh gitu ya. Right to feed birds dianggap sebagai hak konstitusional. Nggak semuanya hak yang kemudian disebutkan dalam konstitusi itu sebuah hal yang sangat fundamental. Ternyata seperti itu. Gitu. Jadi beban yang sangat besar itu berada di pundak penyusun konstitusi untuk menentukan yang disebut fundamental rights itu apa sih sebetulnya. Bahkan kalau misalnya menyampaikan kritik, anggota MPR tahun 1999 sampai 2002 ketika menetapkan hak konstitusional itu ternyata luput satu hal yang seharusnya dianggap sebagai hak yang sifatnya fundamental. Hak pilih. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28C atau bahkan mungkin di batang tubuh yang lain tidak disebutkan secara eksplisit hak pilih, hak dipilih maupun hak pemilih, hak memilih maupun hak dipilih, right to vote atau right to be candidate. Nggak ada. Jadi luput. Berarti hak pilih itu bukan merupakan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar kita. Kemudian Mahkamah Konstitusi banyak sekali mengadili perkara-perkara berkaitan dengan kehilangan atau pelanggaran hak konstitusional berupa hak memilih itu. Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran sebagaimana Majelis Hakim di Jerman melakukan tafsiran atas right to feed birds, bahwa hak memilih adalah juga hak konstitusional. Nanti kita lihat gitu ya, di bagian-bagian berikutnya tentang penalaran bagaimana caranya untuk menafsirkan hak-hak yang tidak meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi tetapi dianggap sebagai hak konstitusional. Saya melangkah ke bagian kedua tentang pemuatan HAM dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berangkat dari anggapan seperti banyak sekali berita tentang HAM kami, hak asasi, hak konstitusional yang dicantumkan dalam bab 10A itu adalah diadopsi dari DUHAM, dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights. Tapi ternyata kalau ditelusuri dari risalah sidang pembahasannya, ternyata maupun dari sistematikanya nanti kita dilihat dari sistematika, ternyata tidak juga. Ternyata bab 10A itu berasal dari piagam HAM yang dikeluarkan oleh dalam ketetapan MPR bab nomor 17 tahun 98. Jadi dulu ketika zaman Soeharto, era reformasi, lengsernya Soeharto, banyak sekali tekanan-tekanan internasional untuk memeriksa tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama rezim Soeharto. Maka Presiden Habibie waktu itu banyak sekali mengeluarkan atau bahkan meratifikasi covenant-covenant yang berkaitan tentang hak asasi manusia. ICCPR, ICACR. Nah, termasuk dengan pembahasan HAM ini. Tetapi piagam HAM yang disusun dalam ketetapan MPR secara sistematika itu jauh berbeda dengan DUHAM. Jauh berbeda dengan DUHAM. Ada hal-hal yang kemudian bisa disamakan, tetapi banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan DUHAM. Jadi saya kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya bab 10A yang kita punya sebagai hak konstitusional itu bukan dari DUHAM, tetapi memang dari ketetapan MPR. Sayangnya, saya tidak bisa menemukan risalah-risalah yang terjadi dalam perdebatan untuk ketika menyusun bab ketetapan piagam HAM yang ada dalam lampiran ketetapan MPR nomor 17 tahun 98. Secara sistematika kan terdiri dari 8 kelompok yang kemudian
wajar saja kemudian dalam dalam bab 10 itu ada 10 pasal, 8 pasal tentang tentang isi dari hak asasi, misalnya hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri. Nah, ada juga hal-hal yang mengatur tentang pembatasan hak. Kemudian ada juga bab 28I. Ada juga 28J, maaf. 28I tentang tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Nanti saya share ringkasan disertasinya. Kalau teman-teman tertarik untuk melakukan perbandingan, kebetulan ini ada dalam bentuk tabel. Jadi saya melihat secara sistematis membandingkan dalam tabel yang ini piagam HAM, yang ini DUHAM. Kemudian saya ingin lanjut ke pengaruh DUHAM dalam penafsiran konstitusi. Pengaruh DUHAM dalam penafsiran konstitusi secara teoretik sebenarnya ada 3. Ada yang DUHAM ya, Declaration Universal of Human Rights, itu dianggap sebagai bagian dari konstitusi. Jadi ada misalnya dalam preambel pernyataan bahwa ketika melakukan penafsiran itu harus berdasarkan dari DUHAM. Contohnya adalah Konstitusi Afrika Selatan. Nomor 2, sebagai alat bantu dalam rangka penafsiran. Jadi meskipun tidak ada DUHAM, tetapi ketika lagi menafsirkan, itu menjadi alat bantu. Jadi, kalau saya membuat catatan kecil di sini, MK ini ada di nomor 2, MK Indonesia. Jadi ada putusan tahun 2009, nomor 107, kalau nggak salah. Di situ kata kuncinya adalah DUHAM adalah statement of ideals. Gitu. Pernyataan yang sifatnya umum, yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tetapi, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, DUHAM bisa digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penafsiran. Yang ketiga, ini menolak DUHAM sebagai rujukan dalam penafsiran. Saya tidak bisa memberikan contoh secara kelembagaan yang bagian ini, tetapi saya bisa memberikan contoh secara personal. Jadi ada hakim-hakim yang memang karena cara pandangnya, metode untuk penafsirannya adalah strict pada originalism, maka dia menolak melakukan perbandingan. Jadi ada namanya Hakim Antonin Scalia, almarhum, di Supreme Court di Amerika Serikat. Antonin Scalia terkenal sangat tekstual, original, dia menolak perbandingan. Antonin Scalia bahkan mengingat, ingat yang kita tafsirkan itu adalah konstitusi. Yang kita tafsirkan itu adalah konstitusi Amerika Serikat, dokumen konstitusi. Kita tidak sedang menafsirkan DUHAM. Ngapain juga DUHAM dijadikan rujukan? Kita juga tidak sedang menafsirkan konstitusi yang ada di Indonesia. Ngapain kita comot-comot? Dia sangat strict. Jadi meskipun kemudian Antonin Scalia lebih kepada minoritas ya, di antara 9 hakim yang di Amerika Serikat, kebanyakan dulu diisi oleh kelompok progresif. Meskipun sekarang sepertinya komposisinya yang konservatif lebih banyak di Supreme Court Amerika Serikat. Tapi belum tahu apakah kemudian akan mengikuti metode tafsir yang dilakukan oleh Scalia. Dia tidak pada bagaimana DUHAM itu dilakukan dalam penafsiran. Di Indonesia, posisinya adalah nomor 2. Bisa aja, tapi sebatas alat bantu. Mau dipakai, terserah. Mau enggak, ya. Wah, biasa aja. Gitu. Itu bab kedua. Saya lari ke bab ketiga. Bab ketiga saya lebih kepada legal standing. Jadi,
hak konstitusional, penilaian hak konstitusional dalam menilai apakah pemohon itu punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Saya berangkat dari anggapan, dari asumsi awal bahwa kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang tidak tepat ketika melakukan penilaian penilaian hak konstitusional di awal-awal. Hak konstitusional kerugian. Nah, dari anggapan itu saya kemudian merumuskan, ya paling nggak kan ada 3 nih masalahnya. Yang pertama, ada ketidaksesuaian karakteristik judicial review dengan penilaian kedudukan hukum. Judicial review itu biasanya dibagi dalam 2 model, abstract review atau concrete review. Abstract review itu model kontinental, concrete review itu American model, dibilang kayak gitu. Yang disebut dengan abstract review itu apa? Jadi ketika pengadilan itu diberikan kewenangan untuk melakukan review dari peraturan perundang-undangan, tetapi tidak didasarkan atas kejadian-kejadian yang konkret, kejadian-kejadian nyata bahwa telah terjadi pelanggaran. Misalnya, Bundesverfassungsgericht di Mahkamah Konstitusi Jerman itu punya kewenangan constitutional review yang sifatnya abstrak. Yang bisa mengajukan siapa? Yang bisa mengajukan adalah anggota parlemen yang umumnya oposisi. Kalah dalam membuat kebijakan, terus kemudian meminta Mahkamah Konstitusi menilai ini sebenarnya apa namanya kebijakan yang dikeluarkan dalam undang-undang ini inkonstitusional. Tapi belum ada kejadian-kejadian nyata berupa pelanggaran dari kebijakan-kebijakan. Abstract review. Sementara concrete review itu model Amerika Serikat. Makanya dibikin berjenjang. Jadi sama kayak model-model perkara-perkara pidana perdata. Jadi dilihat dulu dari tingkat awal sebagai sebuah screening juga sih. Di tingkat awal gimana ini? Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah sifatnya fundamental dan kemudian lari sampai tingkat paling di ujung di Mahkamah Agung, itu akan menjadi konstitusional. Tapi dasarnya adalah ada nggak sih kasus-kasus konkret yang terjadi? Ambil contoh misalnya. Contohnya adalah Roe against Wade. Roe against Wade tentang aborsi. Ya. Nama-nama kasus yang di nama-nama perkara review yang dia lakukan di Amerika Serikat itu juga menandakan bahwa itu adalah berdasarkan kasus konkret. Selalu pakai ada nama orang, ada pihak-pihaknya. Roe itu ada nama alias sebenarnya, nama samaran. Namanya Jane Roe karena dia harus dilindungi identitasnya karena melakukan aborsi, maka nama aslinya tidak disebutkan sebagai Jane Roe melakukan aborsi, mau melakukan aborsi tapi terhalang di negara bagian yang sifatnya konservatif. Nah, awalnya di negara bagian konservatif, negara-negara bagian di bagian selatan Amerika Serikat itu kemudian tidak selesai kasusnya, naik sampai ke tingkat Supreme Court. Begitu juga dengan Brown versus Board of Education misalnya. Ada Brown yang kemudian seorang kemudian berlawanan dengan Board of Education yang mengatur tentang kebijakan segregasi dalam pendidikan, pemisahan antara kelompok kulit putih dengan kulit hitam. Board of Education. Itu namanya. Nah, kedua karakter ini antara abstract review dengan concrete review ternyata berimbas pada model penilaian kedudukan hukum. Abstract review, model MK Jerman yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya dasarnya adalah inquiry.
lebih kepada pertanyaan, meminta kepada majelis hakim, ini gimana sih, konstitusional atau enggak? Karena dibatasi, makanya dibatasi juga pihak-pihak yang bisa menjadi pemohon. Tidak serta-merta semua orang bisa mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi Jerman. Makanya dibatasin, misalnya kelompok oposisi, partai politik melakukan pertanyaan. Ini kebijakan pemerintah ini sepertinya gimana? Sementara kalau yang konkret review Amerika Serikat, maka basis penilaian kedudukan hukumnya adalah injury. Harus ada kerugian. Makanya yang menjadi pihak itu harus subjek hukum. Perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum. Benar nggak sih ada pelanggaran? Benar nggak sih ada kerugian? Nah, kemudian sayangnya di Indonesia, karakteristik pengujian undang-undang kita kan abstrak review. Abstrak review sebenarnya. Bukan konkret, tidak berdasarkan kasus konkret. Tapi penilaian kedudukan hukumnya yang dilakukan adalah kerugian. Jadi silang, cross, nggak sesuai. Ya, kemudian jadi problematika pertama. Problematika kedua, adanya politisasi penilaian kedudukan hukum. Yang dimaksud dengan politisasi itu adalah kadang di penilaian kedudukan hukum itu dibuka selebar-lebarnya, dibuka sangat longgar. Tapi kadang juga dibuat seketat mungkin. Contohnya apa yang dibuka selebar-lebarnya? Dulu, taxpayer, siapapun bisa menguji undang-undang selama dia adalah wajib pajak dengan membuktikan apa? Dengan membuktikan kalau dia adalah pembayar wajib pajak. Tinggal tunjukin nomor pokok wajib pajak, kartu NPWP. Bisa semuanya. Dibuka selebar-lebarnya. Tapi kemudian dibatasi sekarang. Oh, nggak bisa kayak gitu juga. Taxpayer hanya bisa menguji yang undang-undang yang berkaitan dengan APBN, misalnya. Undang-undang yang kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Yang berkaitan langsung dengan perpajakan. Itu yang saya sebut dengan politisasi penilaian kedudukan. Kadang dibuka selebar-lebarnya, kadang dibikin seketat mungkin. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian mendasari saya pada problematika adalah ketika menilai kedudukan hukum, hak konstitusional itu, ternyata hak konstitusional juga dinilai sebagai pokok perkara karena dijadikan sebagai batu uji. Jadi ada kelindan, ada tumpang tindih, ada campur baur. Nah, berangkat dari problematika ini, maka saya dalam penelitian ini menyatakan kita harus merubah model penilaian hak konstitusional kita dalam pengujian undang-undang. Dari kerugian hak menjadi ada tidaknya kepentingan. Oh, apa sih bedanya hak dengan kepentingan? Nah, jadi yang pertama saya harus bergelut dulu dengan dua teori tentang asal muasal hak. Jadi ada dua teori besar tentang asal muasal hak. Hak itu sebagai will, sebagai keinginan, atau hak itu muncul sebagai kepentingan. Hak sebagai will, sebagai keinginan, itu lebih kepada natural law, hukum kodrati. Hak sebagai interest itu didasari oleh teori positivistik. Saya tidak mau berpanjang lebar di bagian ini, tapi saya ingin langsung kepada paling nggak kalau misalnya kita geser dari kerugian hak menjadi kepentingan, tetap harus dibagi-bagi. Ada jenis-jenis kepentingan. Ini saya ngambil dari Roscoe Pound. Kita mengenal Roscoe Pound sebagai dekan dari Harvard Law School. Biasanya dikutip oleh kalangan realis. Roscoe Pound juga merupakan rujukan dari Prof. Sacipto Raharjo untuk menyusun hukum responsifnya.
Nah, tulisannya itu ada membagi-bagi 3 hal. Yang pertama, ada yang sifatnya kepentingan pribadi, ada yang sifatnya kepentingan umum, dan ada yang sifatnya kepentingan negara. Jadi public interest dulu, Pound itu hidup di tahun 1890-an sampai 19 terakhir itu dia meninggal 36 kalau salah. 1936. Nah, dulu yang disebut public interest itu adalah negara, bukan kepentingan umum. Jadi harus diperhatikan waktu melakukan penerjemahan. Balik lagi ke begrip jurisprudence yang rawat. Padanan katanya harus tepat. Social interest itu adalah kepentingan yang sifatnya umum, padahal kita mengenal kepentingan umum ya public interest lah ya. Tapi dulu namanya social interest. Nah, juga sekarang kepentingan negara ada justru public interest. Meskipun sekarang kalau penulis-penulis sekarang ini public interest ini akan dijadikan dipadankan dengan state interest, bukan public interest lagi. Jadi hati-hati ketika melakukan padanan penerjemahan yang tepat dan pemahaman, dan lihat itunya juga konteks waktunya. Zaman dulu mungkin dianggapnya biasa-biasa aja pembidangan ini. Zaman sekarang public interest kita asosiasinya adalah apa namanya, kepentingan umum, bukan kepentingan negara. Sama halnya misalnya ya, pasal 34 gitu. 34 Undang-Undang Dasar. Kan ada kata dipelihara oleh negara. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mungkin tahun 45 dianggap biasa gitu ya, kata dipelihara. Tapi tahun sekarang dipelihara, yang disebut dipelihara, waduh, masa dipelihara? Kata yang empat, apa kayak dibina misalnya, masa dipelihara? Pas. Jadi ketika menerjemahkan atau memahami konteks harus dilihat konteks waktunya juga, harus dilihat konteksnya. Nah, teman-teman, saya ingin ke bagian terakhir dari apa namanya, bab 3, bukan bagian terakhir ya, masih ada satu bab lagi. Bagian terakhir ini saya melihat kalau misalnya idenya itu nanti diadopsi, si ide gagasan yang saya ajukan untuk menggeser dari kerugian hak menjadi kepentingan, maka sebenarnya kita harus melakukan rekonstruksi, melakukan konstruksi ulang pihak-pihak dan kepentingannya dalam pengujian undang-undang. Yang pertama, dari bagian subjek hukumnya. Subjek hukum dalam pengujian undang-undang yang sekarang berlaku kan terdiri dari 4. Perorangan, badan hukum publik atau privat, kesatuan masyarakat hukum adat, lembaga negara. 4 hal. Tapi saya melihatnya, pendekatannya ini sebenarnya berdasarkan apa sih? Kalau misalnya harus dibagi 4 golongan ini, kenapa pihaknya itu nggak dibagi berdasarkan subjek hukumnya? Jadi cuma 2, ada orang dengan ada badan hukum. Badan hukum yang disebut badan hukum nanti kita kan bergelut lagi ya. Yang disebut badan hukum mana sih? Badan hukum publik atau badan hukum privat? Lembaga negara itu badan hukum publik nggak sih? Kenapa nggak disimplifikasi? Jadi ya cuma 2 berdasarkan subjek hukumnya. Orang, badan hukum. Nah, kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat itu apa? Badan hukum. Nah, kemudian kita harus sekali lagi harus berdiskusi. Kesatuan masyarakat hukum adat itu bagaimana bentuk pengakuannya. Jadi kalau di badan hukum itu paling nggak ada 2 teori besar, teori fiksi dan teori realis. Teori fiksi ini dia kadang-kadang dipelopori oleh Ponsafini. Ponsafini itu berangkat dari anggapan bahwa ada negara dulu, baru ada komunitas-komunitas, baru ada asosiasi lain. Oleh karena itu negara menjadi pengesahan, menjadi pengakuan terhadap
komunitas-komunitas antusias, termasuk komunitas masyarakat hukum adat. Kebalikannya, teori realisme, von Gierke, Otto von Gierke, itu, nggak bisa gitu. Sebelum ada negara itu, ada komunitas-komunitas dulu, termasuk komunitas masyarakat hukum adat itu. Ada kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, kemudian muncul negara. Jadi sebenarnya nggak perlu pengasahan negara. Itu teori besarnya. Nah, yang banyak dianut di Indonesia adalah teori refleksi ala Ponsavini. Makanya kesatuan masyarakat hukum adat itu bisa diakui kalau misalnya sebagai pihak pemohon dalam pengujian undang-undang, kalau udah ada pengesahan negara, ada dokumentasi. Bentuknya apa? Perda, ada peraturan kepala daerah yang menyebutkan bahwa oh ini adalah komunitas masyarakat hukum adat. Contohnya apa? Misalnya teman-teman ingat putusan yang bisa disebut sebagai milestone di Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat, hutan adat. Jadi ada hutan adat. Bagaimana cara pengakuan hutan adat itu? Nah, perkara ini diajukan oleh kelompok masyarakat di Banten yang disebut dengan Kasepuhan. Kasepuhan sebenarnya sama kayak desa gitu ya. Ada desa ini, desa ini, desa ini. Nah, ini ada Kasepuhan Cisetu. Dari Kasepuhan ini, ternyata Kasepuhan ini ada perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten lupa saya, di Banten. Nah, dari perda itu kemudian diakui oleh majelis hakim, oh iya ini ada perda, maka itu adalah komunitas masyarakat hukum. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman jadi salah satu anggota majelis hakim dan kemudian melakukan pembelaan, enggak, masyarakat hukum adat itu nggak perlu pengesahan sebenarnya. Gimana caranya misalnya suku rimba untuk melakukan pengesahan? Perlu pengesahan. Dia bisa datang aja untuk dilindungi hak-haknya. Nah itu dasarnya apa? Dasar teori realisme dari von Gierke. Gitu ya. Nah, setelah melakukan tipologi dari subjek hukum itu, melakukan rekonstruksi subjek hukum menjadi dua, orang dan hukum, maka saya melihat bagaimana cara menilai untuk suatu pihak menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Ini berkaca dari jurisprudence, paling nggak ada 3. Kalau misalnya perorangan mau menjadi pihak, maka harus dinilai apakah dia memiliki kepentingan langsung. Contohnya, misalnya kayak Jane Roe di Amerika Serikat. Oh, dia punya kepentingan langsung karena dia udah dilanggar hak-haknya. Atau dia punya kepentingan yang memadai, cukup dianggap memadai. Bahwa dia layak nih untuk menjadi pihak. Salah satunya adalah taxpayer. Begitu juga dengan badan hukum. Ada badan hukum yang berkepentingan langsung. Misalnya, ada kebijakan tentang tarif bagi ojol, misalnya. Itu ada di undang-undang lalu lintas, misalnya. Nah, yang maju siapa? Gojek, terus sebagai sebuah perusahaan. Karena dia punya kepentingan langsung. Gojek, Grab, misalnya. Nah, kemudian ada juga yang selain berkepentingan langsung, ada yang berkepentingan umum. Jadi ada badan hukum yang bisa maju, tapi itu untuk memperjuangkan kepentingan hukum, kepentingan umum. Misalnya apa? Misalnya Walhi. Walhi mengajukan pengujian undang-undang di bidang lingkungan karena bekerja di sektor itu. Ada masyarakat transparansi Indonesia mengajukan kebijakan yang berkaitan dengan korupsi. Ada Perludem
mengajukan kebijakan berkaitan dengan pemilu karena memang bidangnya itu dan untuk mengajukan itu demi kepentingan umum. Tapi catatannya adalah ada istilah di Inggris itu namanya busybody. Jadi kalau di rekanan dalam ASN ada rekanan namanya palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Itu padanan kata dari padanan terjemahan dari busybody. Selama dia bukan busybody, maka itu bisa. Kalau bisa bikin LSM, jangan kayak busybody. Jangan, wah kita adalah bekerja di bidang hukum dan keadilan. Wah segala undang-undang kemudian diuji gitu sih. Jadi ada pembidangan-pembidangan sendiri. Kalau tertarik, ini udah banyak artikel yang menulis tentang busybody ini. Jadi dan fenomena ini juga udah mulai banyak di Indonesia. LSM itu ketika bikin ADRT itu apa namanya lingkup pekerjaannya itu sangat umum. Jadi ketika maju di Mahkamah Konstitusi segala macam undang-undang bisa diajukan. Terakhir, siapa yang bisa mengajukan pengujian undang-undang yang tidak boleh dihilangkan juga adalah lembaga negara. Itu bab 3. Wah, saya udah kebanyakan ngomong 40 menit. Terakhir, bab terakhir ini di tafsir atas hak konstitusional di bab 4. Pada bagian ini sebenarnya di bagian lebih kepada usulan kepada Mahkamah Konstitusi ketika melakukan penilaian atau pertimbangan di bagian pokok perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional sebagai batu uji, ini yang harus dilakukan. Ada proses 2 langkah yang saya sebut proses 2 langkah. Yang pertama, melakukan identifikasi dulu. Identifikasi hak konstitusional. Identifikasi itu ada 2. Ada hak yang termaktub dalam undang-undang. Jadi udah jelas. Benar-benar secara ekspresif verbis ada ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini gampang. Katanya hak hidup, wah udah ada jelas. Yang kedua yang agak repot, yang ini harus ada latihan nalarnya itu. Hak yang tidak ternyatakan dalam konstitusi. Hak yang tidak ternyata. Jadi ada hak-hak yang sebenarnya fundamental, tapi ternyata tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya apa? Misalnya tadi, hak pilih. Hak pilih kan nggak ada, tapi ini sifatnya fundamental, ini perlu. Nah, ada juga yang sekarang lagi rame nih, karena berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Ciptaker juga menyebutkan harus ada meaningful participation. Meaningful participation. Partisipasi yang bermakna. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan itu harus terlibat turut serta secara bermakna. Ada 3 bentuk hak yang diatur. Hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan penjelasan dan kejelasan. Yang terakhir adalah hak untuk diakomodasi penjelasannya, diakomodasi itunya pendapatnya. 3 hak itu emang ada di Undang-Undang Dasar. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Nah, proses apa namanya PR besar kita semuanya sebagai akademisi adalah untuk menentukan sebenarnya ini meaningful participation dengan 3 hak ini apakah ini sebuah hak konstitusional atau enggak. Itu PR besar 2. Dan bagaimana lingkupnya. Nah, kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang di apa namanya di konstitusi kita di undang-undang dasar itu disebutnya secara umum, ya. Nggak disebutkan secara eksplisit. Misalnya pasal 28C, hak mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta mendapat manfaat dari seni dan budaya. Maksudnya apa itu hak mengembangkan diri dan mendapat manfaat? Kan masih umum ya sifatnya. Salah satu bentuknya adalah untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan adalah hak paten misalnya bagi ilmuwan. Dia menemukan suatu hal, kemudian mengajukan paten, itu kan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan.
mendapat manfaat dari seni dan budaya, maksudnya apa? Copyright bagi seniman, penyanyi-penyanyi misalnya bikin lagu, kemudian lagunya di cover, wah enggak, itu ada copyright, melanggar copyright. Nah itu adalah, tapi tapi tidak disebutkan secara ekspresif. Ini hak paten, hak cipta, tapi justru juga disebut sebagai hak mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan seni dan budaya. Nah itu yang identifikasi hak konstitusional. Bisa jadi hak konstitusional kita tidak terbatas pada pasal 28A sampai 28J aja. Ya. Ada hak-hak yang dibuat dari pasal 28A sampai pasal 28J. Misalnya hak untuk bela negara. Hak bela negara kan nggak disebutkan juga dalam 28A sampai 28J. Justru ada di pasal 31 ya. 31 hak bela negara. Nah, hak konstitusional tidak serta-merta dimiliki oleh warga negara. Hak konstitusional juga ada hak yang sifatnya dimiliki oleh negara. Hak konstitusional milik negara itu apa? Pasal 33. Hak dikuasai negara. Hak penguasaan negara atas sumber daya. Bumi, air, dan kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, setelah melakukan identifikasi ini, saya mengajukan setelah diidentifikasi setidaknya harus ada penalaran, ada proses penalaran. Yang dimaksud dengan proses penalaran itu juga harus ada dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama, ditentukan dulu ruang lingkupnya, ruang lingkup definisinya, batasan-batasannya, terus metode penafsiran yang akan dilakukannya. Setelah ditentukan setelah ditentukan batasannya, ruang lingkupnya, maka harus dilihat apakah pembatasan hak konstitusional itu dibenarkan atau tidak. Nah, di secara teoretik ada yang namanya proportionality test, uji proporsional. Nah, ini yang kemudian saya ajukan. Bagi teman-teman yang sifatnya visual, paling tidak ini membantu untuk memahami. Ini karena visual, saya mengilustrasikan. Jadi tahap pertama, apa yang disebut hak konstitusional? Apa yang dimaksud hak konstitusional? Diberikan batasannya. Oh, hak konstitusional itu adalah bulat yang warnanya merah tergradasi. Gimana tuh batasannya? Apakah dia ketat atau enggak? Oh, ini putus-putus untuk menunjukkan relativisnya. Karena dia bisa dibatasi. Semua hak konstitusional itu bisa dibatasi. Nah, itu udah ketemu nih. Oh, hak konstitusional adalah bulat, warnanya ini, dan sifatnya relatif. Oke. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya ternyata ada nih norma kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang. Saya mengilustrasikannya dengan bentuk kotak warna hijau. Ternyata kotak warna hijau itu diuji nih di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penilaiannya nanti? Ada 2 kemungkinan. Misalnya, yang pertama, ternyata di gambar yang sebelah kirinya saya, itu, hak konstitusional itu bisa pembatasan yang dilakukan dalam kebijakan itu dibenarkan. Jadi undang-undang yang diuji itu tetap dinyatakan berlaku. Contohnya apa? Hak hidup misalnya. Hak hidup itu sifatnya absolut atau relatif? Di Undang-Undang Narkoba masih menyatakan atau masih membuka kemungkinan adanya capital punishment, hukuman mati. Hukuman mati kan melanggar hak hidup. Nah,
kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian serangkaian tes menalar, kemudian bilang, oh iya, undang-undang narkoba yang masih mengadopsi capital punishment, hukuman mati itu dibenarkan. Jadi pembatasan terhadap hak hidup seseorang itu tidak bersifat normatif, tapi bisa masih dibuka kemungkinan untuk dilanggar dalam hal penjatuhan sanksi berupa hukuman mati. Berbeda halnya misalnya ketika sebuah norma kebijakan pemerintah itu diuji, ternyata yang menang adalah hak konstitusional. Hak konstitusional itu harus dilindungi. Maka si undang-undang yang itu harus dibatalkan atau minimalnya harus berubah. Misalnya, hak konstitusional untuk yang bersifat diskriminatif atas terjadinya batasan usia menikah bagi perempuan. Ada diskriminatif nih antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki bisa 19 tahun, perempuan kenapa 16 tahun? Gitu ya. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi benar terjadi pelanggaran HAM. Jadi si undang-undang itu harus diubah. Jadi kalah. Itu yang ada di sebelah kanan teman-teman. Itu saya sampai pada bagian terakhir. Ini sebenarnya bersifat asumtif ya, karena tidak terjadi sekarang, masih belum pada prakteknya. Jadi dalam penelitian saya masih mau mendorong bagi MK, yang pertama syarat kedudukan hukumnya itu kayaknya nggak pas pakai kerugian hak konstitusional, melakukan penilaian hak konstitusional itu. Jadi harus digeser, jadi ada atau tidaknya kepentingan. Yang kedua, langkah-langkah sistematis untuk melakukan argumentasi atau penalaran dari hak konstitusional. Yang saya sebutkan tadi 2 tahap. Bagi calon-calon pemohon, teman-teman ini termasuk potensial sebagai calon pemohon perorangan, paling nggak ada pemahaman tentang mengajukan argumentasi untuk menginisiasi pengembangan-pengembangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oh, Pak, ini loh yang dimaksud dengan hak konstitusional, gitu ya. Atau kemudian menyebutkan hak-hak yang sebenarnya fundamental tapi tidak disebutkan dalam konstitusi kita. Bagi pembentuk HAM, paling tidak ada PR-nya. Yang pertama, revisi Undang-Undang MK yang berkaitan dengan hukum acara tentunya. Terus yang kedua juga berkaitan dengan Undang-Undang 39 tahun 99. Undang-Undang tentang HAM, tapi ditaruhnya sebagai dalam level undang-undang. Jadi HAM itu, hak asasi manusia, human rights itu, statutory rights atau constitutional rights sih, itu kan bikin nggak jelas. Terakhir bagi akademisi dan praktisi, termasuk teman-teman, ya kalau misalnya nggak jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, diperbanyak tulisan-tulisan tentang hak konstitusional. Paling nggak itu yang salah satu hal yang ingin disebarluaskan termasuk dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa manfaat. Saya buka term untuk tanya jawab. Terima kasih. Gimana nih proses tanya jawabnya? Ada Mau raise saya hand aja kali ya. apa Bapak sendiri? Dibantu aja ya, Mas Fuad yang bantu. ayah saja. Oke. Ayo, Mbak Terima Faras, kasih. minta tolong. Oke, makasih Pak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Bisaryadi untuk memaparannya. Selanjutnya mungkin kita langsung aja tanya jawab. Boleh raise hand dulu. Mungkin udah ada Mbak Stephanie Dewi. Boleh Mbak langsung perkenalkan diri dulu, lalu berikan pertanyaan. Di unmute ya. Mohon kepada admin boleh Udah. di unmute dulu Mbak. Oh ya. Ya, saya Sudah, Mbak. Stephanie. Salam hormat Pak Bisaryadi. Salam Pak, kenal, Mbak. keren banget ya kalau jelasin, tenang banget. Baru kali ini saya setenang Pak Bisaryadi. Tenang banget, beda banget. Saya sebenarnya grogi loh, Mbak. Gitu ya, Mbak ya. Pak, Bapak tadi saya dengarkan menjelaskan tuh memahami banget Undang-Undang Dasar, Pak. Sekarang ini lagi marak pada waktu tanggal 16 Agustus yang Pak Jokowi
di di Senayan itu kan ketua DPD RI, kebetulan teman saya beliau dan ketua MPR ingin agar Undang-Undang Dasar 45 itu kembali ke aslinya sebelum amandemen. Gimana pendapat Bapak? Satu. Kedua, dalam kenyataannya Pak, judicial review yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi itu legal standingnya dari pemohonnya itu nggak mumpuni loh Pak. Yang nggak mumpunin malah disetujui, yang mumpunin malah ditolak. Ayo, itu ada pernah, termasuk si Gatot Nurmantio, itu pernah ditolak. Jadi itu diperdebatkan Pak di luar Pak. Bagaimana pendapat Pak? Yang nggak jelas orangnya disetujui, tapi yang jelas, yang dikenal publik malah ditolak. Gimana Pak? Coba, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Stefani. Terima Mungkin kasih, Bang Mbak. Gusti langsung aja, Pak. Oh, langsung. Yang pertama soal isu Boleh. kembali. Terima kasih Mbak Faras. Kasih Mbak Stefani. Dua soal. Yang pertama soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya sebenarnya lagi tertarik dengan sejarah hukum di Indonesia, Pak. Jadi kalau misalnya lihat sempat mengunjungi WordPress saya, itu saya lagi menulis tentang beberapa seri tentang sanad keilmuan. Jadi sejarah hukum tata negara di Indonesia. Yang menarik adalah saya melihat sejarah hukum di Indonesia itu memang sudah dicerminkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anehnya ya, tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Ide-ide tentang MPR sebagai lembaga tinggi negara, tertinggi negara. Kemudian bagaimana MPR itu memberikan amanah dan presiden sebagai mandataris. Cuman ternyata dari sistem yang dibangun itu banyak sekali celah-celah yang dimanfaatkan oleh upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Sayangnya itu yang kemudian menjadi disalahgunakan selama 32 tahun perubahan konstitusi itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau dari ide dasarnya seharusnya konstitusi itu mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat Indonesia itu lebih cenderung bukan individualis, tapi lebih pada komunalnya. Ya. Maka justru komunalitasnya itu tercermin dari MPR. Ada yang fraksi dari partai politik, ada yang fraksi dari golongan-golongan, ada juga perwakilan yang dari daerah-daerah dicerminkan kemudian jadi MPR. Tapi sayangnya kemudian disalahgunakan dan maka tahun 99 ada timbul trauma tersendiri atas terjadinya bisa disebutkan totalitarian lah gitu ya, yang terjadi di zaman Orde Baru. Nah, ketika timbul seperti itu, justru akhirnya timbul keinginan kita kembali aja kepada Undang-Undang Dasar 1945. Iya, bisa, gitu ya. Kalau mencerminkan keinginan masyarakat, gitu ya, apa yang terjadi di masyarakat. Tapi sayangnya terlalu ringkas yang terjadi kalau misalnya kembali ke Undang-Undang 1945. Belum lagi kalau misalnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih pada kepentingan politis dibandingkan kepentingan umum. Ya. Keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya adalah keinginan MPR untuk berada di panggungnya, gitu. Untuk berada kembali ke panggung politik. Gitu ya. Makanya dia getol untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi soal ketetapan gitu ya, tentang kewenangan. MPR maksudnya dibatasi cuman bikin atau mengeluarkan produk yang sifatnya besiking sih. Kita juga harus ngeluarin tegeling dong. Nah,
Jadi kalau misalnya bilang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita tidak mengatur tentang hak gitu ya, hak cuma diatur dengan secara tidak rinci, itu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jadi kajiannya lebih pada kajian kepentingan politis dibandingkan kajian yang sifatnya mendalam dan kebutuhan masyarakat. Saya setuju dengan perlu adanya perubahan, ya, tetapi kemudian apakah balik ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu, kayaknya itu terlalu jauh dan lebih pada setback sih sebetulnya. Kalau ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama ya. Oke. Itu yang Jadi, pertama. jadi Pak, intinya yang ngotot ingin balik itu ada kepentingannya, Pak. Tadi Bapak tersirat ngomongnya gitu. Ya, Bukan cuma kan tersirat, ngotot sepertinya udah banget ya, Pak. tersurat itu. Oh, tersurat. Udah terang-terangan Gitu ya, soalnya. karena kebaca sekali apa namanya kelompok-kelompok di MPR untuk misalnya mau membangkitkan lagi adanya utusan apa namanya perwakilan fungsional ya, utusan Perwakilan dari fungsional Ormas, Pak. Ormas. ya, kayak utusan fungsionalnya itu utama, terus mengembalikan lagi GBHN. Tuh, kalau misalnya udah ada GBHN, ya otomatis ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Nanti semuanya ngelapor ke MPR tiap 5 tahun. Ternyata nggak cukup 5 tahun, dibikin sidang tahunan. Ya. Wah, semuanya berbakalan ngelapor lagi ke MPR. Gimana perkembangan MK? Perkaranya ada berapa? Padahal yang dibangun sistemnya adalah mekanisme check and balances. Jadi perlu kajian yang mendalam lebih dibandingkan kebutuhan atau kepentingan politis. Terus yang kedua, legal standing saya sepakat ini di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya dibikin penelitian dan ada beberapa penelitian telah mengajukan tentang legal standing, dan kemudian saya juga kutip tadi, problematika di Mahkamah Konstitusi itu ada kadang dilonggarkan, kadang terlalu bikin ketat sama konstitusi. Jadi PR-nya justru terletak di ada jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi itu soal 5 tata cara mengukur apa namanya kerugian konstitusional. Wah, seolah-olah keren Mahkamah Konstitusi bikin jurisprudensi ada kriteria-kriteria aja. Tapi PR bagi teman-teman kalau misalnya tertarik, coba kritis, lihat secara kritis. Itu visible nggak itu 5 kriteria kerugian konstitusional. Jangan-jangan ada perkelindahan. Misalnya, itu kan terdiri dari 2 kelompok lah bisa dibilang dari kriteria itu. Yang pertama sebenarnya urusan unsur-unsur, yang kedua baru dibilang kriteria. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur? Kriteria itu nomor 1 dengan nomor 2 itu yang disebut sebagai unsur. Nomor 1 ada dan tidaknya hak konstitusional. Menurut teman-teman, apakah itu sebuah kriteria persyaratan? Kayaknya enggak. Ada dan tidak. Atau ada menyebutkan ada hak konstitusional yang dilanggar. Yang kedua, ada kerugian yang bentuk kerugian yang dilanggar. Bentuknya seperti apa sih? Itu kan sebenarnya unsur. Nah, kelompok yang kedua baru kita masuk tentang kriteria. Bagaimana sih kerugian itu? Kerugian itu bisa sifat potensial ataupun aktual. Sama. Itu juga udah ini nih, udah kayak karet nih. Kapan sih yang disebut potensial? Atau jangan-jangan ngapain potensial? Harus aktual. Tadi Mbak Stefani menyebutkan aktual. Nah, ada orang yang aktual terkena, tapi ada juga yang kemudian, oh enggak, saya potensial. Suatu hari saya akan terkena seperti ini. Itu udah bikin karet. Ada lagi kriteria kalau misalnya memperhatikan potensial. Potensial menurut penalaran yang wajar. Wah, penalaran yang wajar. Gimana caranya mengukur penalaran yang wajar nih? Masih ada PR lagi kan? Itu yang pertama. Bentuk kerugiannya harus aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar. Yang kedua,
bentuk kerugiannya itu harus ada sebab akibat. Sebab akibat antara kerugian dengan norma undang-undang yang diuji. Nah, sebab akibatnya gimana nih? Kausal verbannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, atau yang kelima adalah kalau misalnya undang-undang ini permohonan ini dikabulkan, nanti kerugiannya itu tidak akan terjadi. Nah, kalau misalnya pakai kriteria ini, bukan cuma yang aktual yang bisa kayak gini ya, soal remedy. Kalau misalnya potensial, gimana cara mengukurnya orang potensial suatu saat akan terjadi, kemudian, wah kalau diajukan ternyata dia tidak. Nah, itu kan PR. Jadi di legal standing betul ada soal politisasi, kadang sifatnya politik yang dilonggarkan, diketatkan. Tetapi secara hukum juga ada permasalahan ketika Mahkamah Konstitusi menyusun jurisprudensinya itu. 5 kriteria kerugian konstitusional. Nah, itu yang harus dikritisi sama teman-teman. Tepat nggak sih? Saya pribadi, berdasarkan penelitian disertasi ini, seharusnya nggak usah pakai kerugian-kerugian hak, tapi tinggal membuktikan ada nggak sih kepentingan dari. Jadi sama kayak ada perdata untuk menjadi penggugat, sebenarnya ada nggak sih kepentingannya dia ketika mau jadi masuk sebagai pihak terkait ya, ada nggak sih kepentingannya dia juga, ukurannya seperti itu. Jadi kayak perdata. Begitu Mbak Stefani. Mohon maaf kalau nggak menjawab Pak Bisa pertanyaan Riyadi, saya. terima kasih banyak. Salam hormat apa adanya Bapak ini orangnya. Jarang sekarang seperti Bapak nih. Makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Mbak Stefani. Oke, baik. Makasih juga Mbak Stefani untuk Ayo Mbak Faras pertanyaannya. bekerja. Ya, ya Pak. Karena sudah ada yang angkat tangan, maka pekerjaan saya bisa cepat sekarang, Pak. Kepada Mas Muhammad RM Fayasi Faila, mulai. Kak, kalau bisa open kamera juga open kamera, Kak. Halo, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran. Terdengar Baik. Mas. Selamat sore Pak Biharyadi, selamat sore Mas-Mas Mbak-Mbak. Tadi saya tertarik dengan, sebelumnya mohon maaf, perkenalan dulu, saya Muhammad Riam Fasfelak dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan penafsiran hak konstitusional ketika saya melihat poster pertama kali itu, khususnya dalam pengujian undang-undang itu saya melihat dari dua sisi Pak sebenarnya. Pertama tentu hak konstitusional dalam hal pemohon gitu ya, kerugian konstitusional dan sebagainya. Yang kedua barangkali bisa nanti merambat kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh pemerintah dan sebagainya gitu. Kemudian ternyata tadi juga sudah Bapak bahas bahwasanya salah satu yang Bapak sampaikan tadi adalah bagaimana kita itu perlu dalam memperluas hak konstitusional itu bukan hanya khususnya tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan bab hak asasi manusia itu harusnya hak asasi. Apakah pertanyaan saya apakah dari hak konstitusional tadi itu bisa kita tafsirkan kepada hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah khususnya presiden kan ada konsep namanya hak prerogatif gitu Pak yang dikatakan ada sebagai hak residu dan sebagainya gitu, apakah bisa ditafsirkan menjadi seperti itu. Kemudian menariknya bagaimana kemudian nanti pemerintah dan presiden apakah dapat kemudian menggunakan makna hak prerogatif tadi sebagai hak konstitusional juga dalam perkara pengujian undang-undang untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan yang berada pada lingkup hak prerogatif. Karena kita melihat juga kan salah satu putusan MK yang cukup cukup menggambarkan mengenai hak prerogatif kan pada tahun 2015 itu. Bagaimana di pengujian Undang-Undang TNI Polri kalau nggak salah gitu ya. Kemudian akhirnya argumentasi hak prerogatif itu ternyata tetap dibatasi begitu Pak. Kan konteksnya hak prerogatif adalah kewenangan presiden. Tetapi kemudian putusan MK adalah tetap harus berdasarkan persetujuan DPR kalau tidak salah untuk pengisian TNI Polri. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fayas. Soal hak pemerintah dengan hak warga negara, hak konstitusional itu lebih kepada hak warga negara sebenarnya yang dipahami secara umum. Jadi hak konstitusional adalah hak warga negara
Bahkan Alexi juga, Robert Alexi dalam bukunya A Theory of Constitutional Rights itu lebih kepada seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya di sistem misalnya ada perubahan, maka belajar dari basic law itu menempatkan si fundamental rights itu ada di bab pertama, basic law, fundamental rights, dan itu mengatur tentang dua hal. Yang pertama subjek hukumnya, jadi perorangan disebutkan hak-hak warga negara. Ini ya lo yang punya hak-hak warga negara. Kemudian diatur juga ini loh hak-hak yang bisa diklaim oleh bukan perorangan, oleh badan hukum. Misalnya hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Itu kan nggak cuma perorangan, tapi hak yang dimiliki oleh perusahaan berserikat dan berkumpul. Yang menarik juga adalah perkembangan kadang-kadang hak yang kita rasa sebagai hak yang sifatnya perorangan itu juga punya nuansa hak yang harus dipegang oleh badan hukum. Contohnya apa? Contohnya beragama. Jadi ada dua hal, ada hak beragama dan jadi kalau beragama dan kepercayaan. Sorry. Ada dua sisi. Ketika hak beragama di Mahkamah Konstitusi menafsirkan ada dua sisi. Yang pertama forum internum dan forum eksternum. Ketika beragama itu memiliki keyakinan, that's it, stop. Ya, cukup di keyakinan itu beragama. Tapi kan ada juga forum eksternumnya, hak untuk menjalankan ibadah. Ya, hak menjalankan ibadah, misalnya haji, zakat, itu menjalankan ritual-ritual. Nah itu kemudian negara bisa masuk. Dari forum internum dan forum eksternum, bagaimana kedudukan dengan badan hukum? Badan hukum ya bisa di bagian hak yang forum eksternum, mengelola zakat kan nggak bisa perorangan juga. Ada basis, ada apa, menjalankan. Tapi ternyata di Amerika Serikat forum internum itu juga bukan perorangan ternyata, bukan cuma buat orang. Jadi ada sebuah retail, ada perusahaan, saya lupa lagi namanya. Jadi ini dijadiin kasus karena retail ini perusahaan keluarga. Perusahaan keluarganya datang dari Kristen Ortodoks. Jadi setiap kebijakan-kebijakan yang ada dalam retail itu ya berdasarkan keyakinan dia di keyakinan pemiliknya. Pemilik retail ini di Kristen Ortodoks. Loh, ini kan soal keyakinan, forum internal. Ternyata oleh Majelis Hakim Supreme Court di Amerika Serikat, si perusahaan itu bisa mencerminkan hak yang sifatnya internal, beragam yang sifatnya internal tadi, bukan yang forum eksternal. Itu yang pertama. Jadi itu yang berkaitan dengan warga negara. Nah, di Amerika Serikat, ini unik juga. Di Amerika Serikat itu ada dua hal, tapi pakai istilah yang berbeda. Yang pertama adalah civil rights. Yang kedua, governmental rights. Jadi constitutional rights yang dipahami oleh umum itu adalah civil rights. Civil, hubungan antara negara dengan warga negara. Antara negara dengan warga negara. Civil rights. Tapi ada juga yang governmental rights, yang disebut dengan governmental rights. Misalnya hak-hak yang tadi Mas Fayas menyebutkan. Jadi hak-hak, misalnya presiden memiliki hak ini, anggota DPR punya hak imunitas. Terus ada juga yang sifatnya lebih pada umum, hak partai politik. Jadi pasal 6A Undang-Undang Dasar kita itu secara tersirat juga menyebutkan ada hak yang dimiliki oleh partai. Apa bentuk haknya? Mengajukan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu privilege, cuman kepada partai politik. Perorangan nggak bisa. Jadi ada lagi istilah antara civil rights dengan governmental. Tapi ini lebih berkembang di sementara di tempat lain
yang disebut dengan constitutional right lebih kepada hubungan antara negara dengan warga negara. Begitu kurang lebih pembidangannya ya, Mas Fayas. Ya, makasih banyak, Mas. Terima kasih. Ada lagi? Kita udah 1,5 jam. Saya, Boleh satu yang terakhir oh boleh. kalau ada. Kalau ada. Oh ya kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Aduh, ada juga katanya, ada yang di chat. Bacakan ya Pak di kolom komentar. Mm-mm. Izin Pak, perdebatan yang muncul baru-baru ini dalam proses pembentukan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terkesan tergesa-gesa, tertutup, tidak transparan, bahkan bisa merugikan hak asasi, bahkan ada surat edarannya nomor sekian-sekian. Seluruh ASN Kementerian Kesehatan tidak diperkenankan membahas RUU seolah-olah pada zaman Orde Baru. Apakah ini ada kelompok kepentingan mana? Siapa dan usulan diajukan dan bagaimana responnya, Pak? Ini respon isu berarti, Pak. Saya tidak terlibat langsung dengan penyusunan RUU ini, jadi saya nggak tahu apakah kemudian ada yang menumpangi, ada yang. Tapi kalau misalnya Mas Adrianto itu kemudian mengklaim bahwa jangan-jangan ini pembahasan secara proses ada masalah, ya. Karena tidak meaningful participation tadi. Pada intinya ini kan nggak meaningful participation, ya. Bisa jadi ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi dalam uji formil. Ya, ada yang cacat dalam proses pembentukannya. Tapi ini Undang-Undang 17 2003 ini udah jalan berapa bulan ya? Ingat ada batasan uji formil, Mas, 45 hari. Jadi kalau misalnya udah lewat dari waktunya itu, ya berarti nggak bisa mengajukan lagi. Udah. Uji formilnya ya. Tapi kalau misalnya Mas Andrianto kemudian lihat, wah ini udah daripada uji formil proses pembentukan ke uji materialnya aja, materinya yang penyusunan ini ternyata banyak yang inkonstitusional, yang tidak sesuai dengan konstitusional. Meskipun memang dalam prosesnya, ya mungkin dipicu dari gara-gara proses pembentukan yang buru-buru. Ya majukan secara uji formil uji material di Mahkamah Konstitusi. Jadi perhatikan kewenangannya ya. Kalau misalnya kalau ada yang proses pembentukan yang bermasalah, uji material, tapi ada batasan waktunya, ingat kalau lewat batasan waktunya ya berarti tidak ada kesempatan untuk melakukan pemanggilan. Kalau soal ada yang menunggangi kepentingan, walau alam, saya nggak punya jawabannya. Berarti jalan terakhirnya judicial review ya Pak, material. Iya, paling nggak. Karena formulnya udah expired. Nah, harus dicek. Oke, mungkin karena udah 3 pertanyaan dan kita sudah jam 3 sore, kasihan mungkin Pak bisa nanti pulang ke rumah kesorean. Waduh, terima kasih atas perhatiannya. Saya pulang jam berapa Pak? masih Sudah sejam lagi ditunggu baru pulang. keluarga di rumah. Oke. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dan acara kita pada siang menuju sore hari ini. Saya dari Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bisar untuk pemaparan materinya. Kami tunggu ringkasan disertasinya, Pak. Oh, belum dibagiin sama Fuad ya? Nah, Untuk salahkan peserta Fuad belum. kalau gitu. Rahasia katanya, Pak. Oh. Nah, kalau boleh promosi juga, ini mau dijadiin buku, nanti siap-siap beli aja ya. Oh ya, berarti nggak jadi kami beli aja ya Pak. Nanti mungkin Fuad juga share bagian ringkasan disertasinya yang PDF. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf menyita waktunya selama 1,5 jam. Semoga memperoleh manfaat, mendapatkan informasi baru, dan
tertarik untuk mendalami. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah antusias mengikuti ini. Terlebih sebenarnya kaget sih. Ada juga yang dengerin penelitian saya ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto orang dulu yang bisa obrol, boleh pun kameranya dulu. Tunjukkan ketampanan dan kecantikan kan semua peserta. Wah, giliran foto pada buka video semua. Iya, materi malu, Pak. Oke, mungkin yang belum, saya kasih waktu beberapa detik lagi. Oke, akan saya aba-aba ya, hitungan ketiga kita akan dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Karena slide kedua tidak ada yang open kamera, kita di slide pertama aja. Mohon maaf, itu konsekuensi kalian ya. Sekali lagi saya ucapkan dan secara resmi menutup acara pada hari ini. Dan sampai bertemu di proyek-proyek selanjutnya di Edulo Project. Dan jangan lupa follow Instagramnya biar tahu perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Izin live Terima ya. kasih. Banyak. Iya, terima kasih. Mbak Bisa Riyadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.